Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Melalui video ini kita akan belajar bersama mengenai paradigma manajemen bisnis syariah. Ada beberapa subbahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini atau pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah definisi dari paradigma itu sendiri. Kemudian yang kedua, paradigma bisnis dan macam-macamnya. Yang ketiga adalah budaya manajemen dalam bisnis yang sesuai dengan syariat. Dan yang keempat, perilaku pebisnis menurut perspektif bisnis syariah. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma bisa diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan atau juga kerangka berpikir. Dan menurut maxmanro.com, yang dimaksud dengan paradigma secara umum adalah bagaimana seorang individu memandang dirinya sendiri dan lingkungannya, di mana cara pandang tersebut bisa mempengaruhi cara berpikirnya dia. Kemudian setelah itu bagaimana dia akan bersikap dan bagaimana dia bertingkah laku. Nah, dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah paradigma secara umum merujuk kepada pola berpikir atau cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga membahas mengenai macam-macam bentuk paradigma ya, paradigma bisnis terutama yang mana berbasis spiritual. Yang pertama adalah paradigma eksistensialis, yang kedua adalah paradigma modernis atau fungsionalis, yang ketiga adalah paradigma religius atau mistik, yang keempat adalah paradigma moralis, yang kelima paradigma ekohumanis, dan yang selanjutnya adalah paradigma postmodern. Nah, paradigma bisnis Islam sendiri berarti termasuk ke paradigma yang mana? Ke paradigma yang religius atau mistik. Tetapi pada praktiknya nanti paradigma religius ini juga akan berkaitan dengan paradigma-paradigma yang lain, membentuk suatu bisnis yang berbasis spiritual. Ya. Kemudian bagaimana menerapkan visi misi tergantung dari bagaimana budaya yang dibawa oleh si pemimpin. Atau kuncinya dari suatu budaya manajemen bisnis adalah leadership style. Harus ada budaya yang tertulis supaya kita bisa menarik orang yang tepat ke tim kita. Budaya akan membentuk tim. Kita sendiri di pertemuan awal-awal pernah membahas mana yang lebih penting, sistem atau orang, ya. Jadi sistem dulu yang kita patenkan. Kita sebagai pemilik bisnis membentuk suatu sistem dulu, menyusun suatu sistem dulu. Maka sistem tersebut yang akan mengundang atau menarik orang yang tepat untuk masuk ke dalam tim kita. Dan orang yang tidak tepat, orang yang tidak sesuai dengan sistem yang kita canangkan atau budaya yang kita aplikasikan, budaya yang kita biasakan, maka dia tidak akan tertarik untuk masuk ke dalam tim kita, sehingga kita bisa menyeleksi orang-orang yang tepat gitu. Nah, budaya akan membentuk tim. Budaya berhubungan dengan manusia. Manusia bisa berubah dengan adanya pengaruh internal dan eksternal. Maka harus ada budaya yang wajib, yang konsisten artinya. Sehingga manusia mau tidak mau harus mengikuti budaya itu. Jangan sampai sistem setiap pergantian manajer itu selalu berubah dan berubahnya itu jauh dari rel yang seharusnya. Maka kita bentuk dulu rel, ibaratnya rel kereta api itu kan susah untuk dipindah-pindah, ya kan, jalan raya itu kan juga susah untuk dipindah-pindah. Nah, maka kita bentuk dulu jalannya, kita bentuk dulu jalurnya, sehingga nanti siapapun masinis yang akan mengemudikan kereta, siapapun supir yang akan mengemudikan kendaraan, baik itu mobil atau truk atau sepeda motor, yaitu bisa melalui jalan yang memang sudah seharusnya.
gitu. Kemudian budaya manajemen bisnis dalam Islam yang pertama adalah kita harus mengutamakan akhlak. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Muhammad SAW dalam karir bisnis yang dijalani oleh beliau sebelum kerasulannya adalah mengutamakan akhlak dalam setiap aktivitasnya. Ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah bahkan dijuluki sebagai Al-Amin ya, karena akhlak beliau yang begitu mulia. Nah, dalam konteks kekinian yang disebut akhlak itu adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional. Dalam berbisnis, EQ menjadi sumber utama keberhasilan seorang pebisnis Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang gagal berbisnis, biasanya setelah ditelusuri orang tersebut kurang memperhatikan akhlak. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan pembelajaran. Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan yang dijalani beliau selalu mengajarkan tentang pentingnya pembelajaran. Nah, bahkan kita juga sudah tahu ya peribahasa dalam Islam atau mahfudot istilahnya ya dalam Islam, yaitu utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kalau dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Islam itu benar-benar didorong yang namanya apa? Yang namanya pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan pelayanan. Dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis, Rasulullah SAW saat sebelum menjadi Rasul ya, memberi contoh perlunya mengutamakan customer service, yang mana merupakan turunan nih dari akhlak. Kemudian yang terakhir yang keempat mengutamakan silaturahim atau kemitraan atau networking. Seorang pemimpin bisnis dalam menjalankan kepemimpinan bisnisnya juga harus mampu terampil ya dalam hal apa? Dalam hal membentuk suatu networking, kemudian memelihara networking tersebut. Kepada siapa aja sih networking ini? Yang pertama otomatis kepada karyawan kita ya. Karena apa? Karena karyawan itu merupakan pelanggan internal. Pelanggan yang mana maksudnya pelanggan internal itu mereka bekerja dengan memanfaatkan servis kita sebagai seorang pemimpin. Karena dalam Islam yang namanya pemimpin itu adalah pelayan, ya kan? Pelayan kepada bawahan-bawahannya. Kemudian yang kedua terhadap stakeholders atau pelanggan eksternal. Ya baik itu kepada orang-orang yang mungkin menjadi investor di tempat kita, menanam dana, memberikan kita pinjaman, atau menjadi supplier kita, atau menjadi konsumen kita. Nah, dengan gaya silaturahim, kemitraan, maka hubungan kerja itu akan terbangun lebih hangat dan masing-masing pihak akan merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mencapai keberhasilan bisnis sesuai peran dan porsinya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah internalisasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ini tadi mengapa bisnis Islam ini termasuk ke dalam religious paradigm, itu karena ada internalisasi agama ya. Internalisasi di sini berarti proses penghayatan atau pemberian makna kepada apa saja, kepada motivasi kita dalam bekerja atau dalam berbisnis. Kemudian pola pikir kita dalam melakukan pekerjaan kita, kemudian tindakan kita. Begitu. Nah, kemudian pemahaman lain seperti bahwa kita bekerja untuk beribadah, kemudian kita bekerja itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu adalah beberapa contoh internalisasi agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, akhlak Rasul dalam berbisnis, tadi kita kembali ke poin yang pertama. Yang pertama adalah punya integritas beliau. Jadi memegang teguh kebenaran. Kemudian penyabar, penyantun, penyayang, dan pemaaf. Tapi walaupun penyabar, pemaaf, ya beliau juga tegas dalam hal ini. Cuma
ketegasannya itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau dengan menzalimi pihak lain. Nah, sekarang yang perlu dijawab oleh teman-teman adalah apa yang dimaksud dengan integritas. Nah, apa yang dimaksud dengan integritas secara lebih dalam menurut teman-teman. Kemudian 5 hal ini, 5 akhlak ini, kalau dalam bisnis modern dinamakan sebagai kecerdasan emosional. Selanjutnya masih dalam budaya bisnis, menurut salah satu coach bisnis yang sudah menulis beberapa buku tentang bisnis, yaitu Cahyadi Kurniawan, yang perlu ada dalam suatu budaya bisnis. Jadi bisnis itu kan macam-macam bentuknya ya. Ada bisnis lokal, ada bisnis multinasional. Nah, tapi biasanya bisnis yang sukses itu pasti punya budaya yang bagus gitu. Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi elemen-elemen dasar dalam suatu budaya bisnis. Yang pertama adalah integritas. Tapi saya di sini menjelaskan secara ringkas ya. Integritas ini, yang dimaksud dengan integritas adalah melakukan sesuatu tuh dengan benar dan semestinya gitu. Dan tidak melihat, maksudnya nggak tergantung situasi dan kondisi dalam melakukan kebenaran. Tapi dalam kondisi apapun dia akan selalu melakukan hal yang benar dan hal yang semestinya. Itu yang dimaksud dengan integritas. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi yang transparan. Tidak ada yang namanya topeng ya dalam suatu manajemen bisnis. Kemudian saat kita membicarakan sesuatu hal yang perlu diselesaikan, maka yang dibicarakan itu problemnya, bukan personnya gitu. Jadi kita tidak ada judging person, kemudian seakan-akan kalau dia melakukan suatu kesalahan, besok dia tidak akan pernah mengevaluasi itu dan tidak akan pernah berubah gitu. Enggak seperti itu. Tapi yang kita bicarakan adalah problem, masalahnya itu apa, kemudian kita selesaikan masalah tersebut dan kita yakin bahwa setiap orang itu bisa berubah dan bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian juga transparan ya komunikasinya, bukan ngomong di belakang. Ini adalah kunci budaya bisnis yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Nah, disiplin ini sebagai seorang pemimpin, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri, karena kita nggak akan mungkin menerapkan suatu disiplin kepada orang lain kalau kita nggak bisa bersikap disiplin terhadap diri sendiri. Kalau misalkan kita rapatnya mulai jam 7, ya kita harus datang sebelum jam 7 kalau bisa sebagai seorang pemimpin ya, sebelum anggota kita datang. Nah, kalau anggota kita melihat, wah bosku aja atau leaderku aja datang sebelum waktunya nih, masa aku datang terlambat, maka besok mereka pasti akan mengusahakan untuk datang sebelum jam yang tertera di undangan. Jangan justru malah mencontohkan jam karet ya. Kemudian ini tadi berhubungan dengan pembelajaran tadi, teman-teman bisa lihat ini gambar apa? Ya, gambar tembok besar Cina ya. Jadi utlubul ilma walau bisin tadi itu, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau magang sama pamannya Abu Thalib. Di beliau waktu remaja kan magang sama pamannya ya, berdagang. Yang pertama, beliau melakukan copy paste saat belajar gitu, meniru gurunya, meniru hal-hal yang baik dari gurunya, meniru gaya gurunya ya. Kemudian pengkondisian. Nah, pengkondisian ini berarti bagaimana saat dia meniru, kemudian dia mengkondisikan apa yang didapat dari orang lain dengan apa yang dia miliki gitu. Jadi disesuaikan. Dia dapat ilmu, kemudian disesuaikan, karena kan tidak semua yang baik bagi orang lain itu baik buat kita kan. Jadi kita kondisikan gitu, yang baik buat kita, yang bisa kita lakukan, maka itu yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah trial and error, coba dan coba lagi. Dicoba, kemudian kalau misalkan aduh nggak berhasil, nggak efisien, nggak efektif, kemudian diganti metode lagi, dan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berpikir. Ini beberapa metode yang apa? Metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bisnis sejak menjalani magang dengan pamannya Abu Thalib sampai berbisnis sendiri, sampai puncak karirnya di usia 35 tahun atau menjelang kerasulan.
Pola pelayanan Rasulullah dalam berbisnis, yang pertama beliau sangat murah senyum, ya. Beliau selalu menyapa terlebih dahulu, dan ini penting untuk diketahui sama teman-teman nanti saat sudah bekerja, dan dimanapun saat sebelum bekerja juga sudah boleh latihan. Latihan apa? Latihan menyapa terlebih dahulu, ya. Jangan memalingkan muka. Kalau misalkan ketemu sama orang, itu jangan justru buang muka, tapi apa? Tapi kita harus menyapa duluan. Nah, kemudian yang kedua, menepati janji, gak menunda-nunda. Kalau udah bisa dilakukan saat itu, ya lakukan saat itu. Kemudian yang ketiga, ramah, hindari perkataan yang menyakitkan. Kalau nanya, jangan kayak ngetes gitu kan. Kemudian kalau lagi ada sesuatu yang gak cocok, jangan disindir. Gitu. Tidak menggunjing juga, tidak menghardik. Kemudian cara menasihati juga di waktu dan dengan cara yang tepat. Ya, bukan dipermalukan di depan umum. Kemudian adil, tidak berat sepihak. Hal ini penting untuk kenapa? Supaya nggak ada kelompok-kelompok politik kerja. Nanti ada kubu yang mendukung kita, kubu penjilat kita, ada kubu yang suka ngomong kita di belakang, merencanakan kudeta, rasanya nggak. Maksudnya kubu yang kontra sama kita terus suka ngomong kita di belakang karena kita nggak adil. Jadi itu kita berlaku adil, tidak berat sepihak supaya bisa meminimalisir adanya kelompok-kelompok politik kerja tersebut. Kemudian selanjutnya, apa yang pertama kali ada di benak kita saat tertarik untuk berbisnis itu kan macam-macamnya. Tapi yang penting yang pertama itu pasti ada adalah semangat untuk bisa berbisnis. Ada suatu passion, ada suatu gairah dulu nih untuk melakukan bisnis. Karena kalau nggak ada semangat, kita akan sulit untuk memulai sesuatu, iya nggak? Nah. Kemudian setelah itu niat yang lurus. Niat yang lurus, pondasi utamanya adalah berbisnis untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat menurut riwayat Bukhari, ya kan? Kemudian bantuan Allah itu akan berjalan seiring dengan niat yang terkandung dalam hati kita. Insya Allah kalau tujuan kita baik, maka Allah juga akan melancarkan kita terhadap kebaikan tersebut. Kalau misalkan tujuan yang kita kira baik ternyata nggak lancar, berarti itu bukan yang terbaik buat kita, gitu kan ya. Nah, kemudian landasan moral dalam sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya yang harus dia pegang teguh. Yang pertama adalah kesadaran bahwa dirinya dipantau Allah. Maksudnya seorang pemimpin itu nggak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas kepemimpinan itu tidak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkomitmen kepada kejujuran. Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat. Kemudian kita selalu optimal dalam melakukan pekerjaan, bisa dipercaya, dan kita akan terhindar dari perbuatan dusta. Kemudian yang ketiga, komitmen kepada amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, amanah itu nggak didapetin begitu saja loh teman-teman. Jadi amanah itu punya proses yang panjang, ya. Jadi kita itu sebelum diberi amanah tuh pasti atasan kita atau orang yang memberi kita amanah itu akan mengamati kita, akan memantau kita, ya, kemudian menilai kita. Kalau ini cocok nih dikasih amanah ini, maka kita akan diberi amanah. Kalau nggak cocok, ya kita nggak akan diberi amanah itu lagi. Dan begitu juga amanah itu kalau nggak kita kerjakan secara sungguh-sungguh, maka kita nggak akan dapat amanah itu lagi. Contoh, kita sekarang diamanahi jadi ketua, kemudian ternyata kita nggak amanah. Besok-besok atasan yang memberi kita amanah supaya kita jadi ketua nggak akan tertarik untuk memilih kita sebagai ketua lagi, gitu ya. Jadi amanah itu prosesnya panjang dan mulai dari awal sampai akhir itu perlu dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat itu adalah cerdas, ya.
cerdas di sini berarti nggak hanya diidentifikasi dari pendidikan formalnya saja, ya, tetapi juga dari pendidikan non formal, dari pengalaman-pengalaman kita, dari experience kita. Nanti juga kalau teman-teman itu bekerja, seandainya nggak jadi wirausahawan, tapi bekerja, walaupun jadi wirausahawan juga sih, entah wirausahawan ataupun menjadi seorang karyawan, itu dalam melakukan pekerjaan pasti didukung sama hal-hal yang pernah teman-teman dapat saat kuliah dan hal-hal di luar perkuliahan kayak organisasi dan lain-lain, ya. Ada soft skill dan ada hard skill, itu yang dimaksud dengan kecerdasan. Kemudian yang kelima adalah komunikatif. Nah, komunikasi itu adalah keterampilan yang menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Tapi Bu, kan orang itu macam-macam. Saya tuh introvert loh Bu, gitu. Saya tuh bukan orang yang ekstrovert. Saya tuh kalau ngomong tuh susah banget gitu. Loh, jangan salah teman-teman, banyak banget pebisnis, banyak banget dosen-dosen yang orangnya tuh introvert sebetulnya, ya. Tapi introvert itu bukan antisosial, dan introvert itu, jadi komunikasi itu bisa dilatih walaupun teman-teman itu memahami kalau teman-teman itu introvert. Caranya gimana? Ya caranya dengan latihan ngomong, jangan malu ya, berani mencoba gitu. Walaupun awalnya tersendat-sendat, tapi insya Allah nanti selama latihan, ya practice makes perfect gitu. Kalau kita latihan terus, maka kita insya Allah akan bisa melakukannya dengan lebih baik dari hari ke hari. Seperti itu ya. Oke, karena sudah 20 menit, mungkin akan kita lanjutkan di video kedua ya setelah ini. Untuk video yang pertama cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video yang kedua ya.